Kemacetan parah terjadi di Puncak Bogor. Sufmi Dasko segera umumkan struktur tim pemenangan Ridho. Retno Marsudi ditunjuk sebagai utusan khusus PBB untuk air. Atlet PON asal Sumut dikeroyok. Halo, selamat malam pemirsa. Selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Selamat Dan Dewi. informasi tadi membuka untuk informasi kita yang dimana begitu banyak informasi terkait tentang kemacetan yang terjadi saat liburan nih. Betul, masih terkait dengan informasi long weekend yang berlangsung hingga hari ini. Dan selain itu yang menjadi sorotan adalah terkait dengan tadi Sufmi Dasko akan mengumumkan tim pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono, Dewi. Benar sekali, lagi-lagi kalau kita mengantarkan informasi selain itu ada Retno Marsudi yang kembali lagi untuk ditunjuk sebagai utusan khusus PBB untuk air lebih tepatnya. Betul sekali, dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Simak Menyapa Malam untuk Anda. Kita awali berita Menyapa Malam kali ini di mana banyaknya wisatawan yang berkunjung ke daerah Puncak. Ini menyebabkan kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat macet parah. Adapun kendaraan yang masuk pada liburan panjang kali ini mencapai 150.000 kendaraan yang naik, sementara ruas jalan hanya mampu menampung 70.000 kendaraan. Momen liburan panjang kali ini banyaknya para wisatawan yang berkunjung ke daerah Puncak. Akibat momen liburan ini volume kendaraan pun naik dan menyebabkan kemacetan yang terjadi sejak Minggu sore yang berlangsung hingga hari ini. Selain banyaknya volume kendaraan yang naik, pengendara yang tak sabar pun juga menjadi dalang dari kemacetan di Puncak yang mengakibatkan arus jalan yang tak beraturan. Volume kendaraan yang masuk Puncak pada long weekend mencapai 150.000. Sementara kapasitas ruas jalan hanya mampu menampung 70.000 kendaraan. Hingga hari ini kemacetan parah pun masih terjadi, terutama mobil yang hanya bisa melaju sejauh 10 meter setiap setengah jam. Sementara itu dari arah Bogor menuju Cianjur pun juga terjadi kemacetan akibat kendaraan ke arah Bogor yang melambung ke lajur kanan sehingga menutup akses jalanan dari arah berlawanan. Jalur alternatif dari arah Taman Bunga menuju Puncak 2 yang melintasi Desa Batu Lawang, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat juga terjadi antrian panjang hingga belasan kilometer. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sejumlah kendaraan memadati jalur utama menuju tempat wisata di Dataran Tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah saat long weekend. Wisatawan tidak hanya memadati ruas jalan menuju tempat wisata Dieng, namun ini wisatawan juga memadati tempat wisata Sikunir Sunrise. Sejumlah kendaraan memadati jalur utama menuju tempat wisata di Daratan Tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah saat long weekend ini hingga menyebabkan kemacetan panjang. Kepadatan di jalur utama menuju tempat wisata di Dieng terekam kamera video yang diunggah akun TikTok Villa Printu Langit. Dalam unggahan tersebut terlihat kendaraan roda 2 ataupun roda 4 tak bisa bergerak terjebak macet. Ada juga seorang pengendara yang merekam sejumlah pengendara yang duduk di tengah jalan, bahkan ada pengendara yang tidur di tepi jalan seperti dalam video yang diunggah di akun TikTok @kakros. Kepadatan juga tidak hanya terjadi di ruas jalur menuju wisata Dieng, tetapi kepadatan juga terjadi di tempat wisata Sikunir Sunrise, Wonosobo, Jawa Tengah, seperti video yang diunggah oleh akun TikTok @nurul12345. Wanita ini merekam kondisi padatnya tempat wisata Sikunir Sunrise, Wonosobo, Jawa Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Sejak Sabtu lalu, ratusan ribu tiket kereta api terjual habis untuk menyambut masa libur panjang. Sebanyak 135 ribu tiket perjalanan kereta api jarak jauh dan juga kereta api jarak jauh telah ludes. Untuk mengantisipasi membludaknya calon penumpang hingga hari ini, Kereta Api Indonesia sudah menyiapkan berbagai skema, seperti salah satunya menyiapkan layanan kereta tambahan. Manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta Iksvan Henry Wintoko menyampaikan sebanyak 135.000 tiket perjalanan kereta api jarak jauh. Kereta api jarak jauh atau KAJ telah ludes dibeli oleh calon penumpang dalam periode libur panjang sejak Jumat lalu. Selain penyediaan tiket yang dikeluarkan oleh pihak Kereta Api Indonesia, KAI 8 rangkaian kereta tambahan juga ditambahkan guna mencegah membludaknya calon penumpang yang hendak menuju dari atau luar Jakarta.
Dalam pemaparannya, Iksvan menerangkan bahwa stasiun Pasar Senen menjadi stasiun primadona bagi para calon penumpang di masa libur panjang dengan jumlah penumpang sebanyak 60.000, disusul stasiun Gambir dengan 45.000 penumpang. Selain dua stasiun tersebut, sekitar 30.000 penumpang lainnya berangkat melalui stasiun di Bekasi, Jatinegara, Cikampek, Karawang, Cikarang, dan Jakarta Kota. Selain lokasi stasiun yang dipadati calon penumpang, ia menyiapkan 8 rangkaian kereta tambahan untuk mengangkut calon penumpang yang kehabisan jadwal kereta. Selama periode masa libur panjang, pihak Kereta Api Indonesia mencatat Sabtu lalu sebagai puncak calon penumpang yang memakai jalur transportasi kereta api dengan 37.000 penumpang. Manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta tersebut juga mendata berbagai tujuan favorit para penumpang yang juga menggunakan transportasi kereta api selama periode libur panjang berlangsung seperti Yogyakarta, Malang, Solo, Blitar, Surabaya, dan juga Semarang. Selama libur panjang ini, puncak jumlah penumpang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 dengan total volume penumpang sebanyak 37.346 orang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir. Tujuan favorit menunjukkan bagi para penumpang tersebut adalah dengan tujuan Yogyakarta, Malang, Solo, Blitar, Surabaya, dan Semarang. Dari Jakarta, Max, juru kamera Ahmad, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta tetap buka dan ramai pengunjung tak terkecuali saat libur nasional memperingati Maulid Nabi Muhammad 1446 Hijriah yang jatuh pada 16 September 2024. Para pengunjung ini mulai memadati Taman Marga Satwa Ragunan bahkan sejak pagi hari. Selain menjadi tempat wisata favorit bagi warga Jakarta dan sekitarnya, Taman Marga Satwa juga menjadi tempat alternatif bagi orang tua memperkenalkan hewan-hewan kepada anak-anaknya. Pada momen libur panjang kali ini, Taman Marga Satwa Ragunan mengadakan pertunjukan pemberian kado kepada gorila bernama Kumbo. Dalam perayaan Hari Jadi Kebun Binatang Ragunan ke-160 tahun yang jatuh pada Kamis 19 September mendatang, Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, jumlah pengunjung mengalami peningkatan yakni tercatat pada Senin 16 September terdapat 18.000 pengunjung yang menghabiskan masa libur panjangnya bersama keluarga. Selain itu, Bambang memastikan pihaknya telah mempersiapkan penjagaan serta menyediakan layanan fasilitas kepada para pengunjung. Ya, dalam kurun waktu 3 hari ini pengunjung sudah terjadi puncak tertinggi pada hari kemarin, hari Minggu, mencapai 60.000 lebih ya. Dan untuk saat ini sih masih tinggi kunjungan kita. Di jam 11 tadi tercatat ada 18.000 lebih pengunjung. Dan kemungkinan kalau kita prediksikan sampai dengan jam 4 sore nanti, pengunjung akan mencapai lebih dari 40.000 pengunjung. Ya, bukanya pagi sih, jam 7 pagi, kemudian tutup jam 4 sore. Namun apabila situasi kondisi pengunjung masih padat di jam 4 sore, kami akan kasih waktu toleransi untuk menikmati lah. Kan kadang-kadang jam 4 sore mereka baru masuk ya karena antri begitu panjang ya. Kita kadang-kadang memundurkan waktu 1 jam ke belakang. Tapi untuk menikmati di dalam aja. Untuk loket tetap kita tutup jam 16.00 atau jam 4 sore. Ya, ini satu momen aja sih. Sebenarnya Ragunan ternyata sudah berusia cukup tua ya, 160 tahun atau 16 abad ya. Ini mencerminkan bahwa Ragunan ini sebagai kebun binatang, salah satu kebun binatang tertua di Indonesia yang memang harus kita pertahankan, kita tingkatkan kualitasnya, kemudian satwanya menuju satwa yang lebih sejahtera. Mereka hidup seperti berada di alam habitat aslinya, mereka nyaman, berkembang biak, dan nanti ujung-ujung kita bisa melaksanakan misi dari kebun binatang ini ya, sebagai lembaga konservasi yang menyelamatkan satwa daripada kepunahan ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Informasi lanjutannya, libur panjang Maulid Nabi, Taman Marga Satwa Ragunan menjadi salah satu destinasi favorit bagi masyarakat untuk menikmati waktu bersama keluarga. Para pengunjung memilih untuk berwisata di Taman Marga Satwa Ragunan karena selain harga tiket masuk yang terjangkau, Taman Marga Satwa Ragunan juga dapat menjadi wisata edukasi bagi anak-anak. Dan berikut laporan reporter Jihan dan juru kamera Rona Bayu. Halo pemirsa, memang Taman Marga Satwa Ragunan ini masih menjadi destinasi favorit bagi keluarga
khususnya di warga Jabodetabek memang memilih ataupun menikmati dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga ini di Taman Ragunan, Jakarta. Selain menjadi destinasi favorit untuk berlibur, memang juga Taman Marga Satwa ini juga bisa menjadi alternatif lain untuk para orang tua memperkenalkan ataupun mengenali hewan-hewan yang ada di Indonesia dengan para anak-anaknya dan juga keluarganya. Dan kita ketahui juga bahwa memang untuk tiket masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan ini memang relatif murah, yaitu berkisar untuk anak-anak ini seharga Rp3.000 dan juga untuk dewasa ini berkisar Rp5.000. Kemudian untuk tiket masuk ini bisa dilakukan ataupun bisa dibeli secara online dan juga maupun offline. Dan untuk harga tiket yang murah ini memang menjadi daya tarik ataupun alasan dari para masyarakat yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga pada libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk total pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan per jam 11 tadi, per jam 11 siang, ini memang sudah ada sebanyak 18.000 pengunjung. Namun jumlah ini akan terus bertambah mengingat memang hari ini adalah masih dalam rangka libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian tadi pengelola Taman Marga Satwa Ragunan ini juga mengatakan ataupun menyampaikan mengelola langkah-langkah berbagai fasilitas untuk bisa memanjakan dalam memfasilitasi liburan kali ini, khususnya yaitu menyiapkan kantung parkir yang diletakkan di beberapa titik di kawasan Ragunan untuk memudahkan para pengunjung yang membawa mobil untuk bisa masuk ke kawasan Ragunan, bisa berlibur dengan nyaman dan juga santai. Ini kemudian tadi juga terdapat acara perayaan ulang tahun yang ke-160 tahun. Ini Ragunan, meskipun memang Ragunan ini berulang tahun pada tanggal 19 September mendatang, namun memang perayaan ini sudah dilakukan mengingat memang antusias dari masyarakat sendiri yang hadir ke dalam Taman Marga Satwa Ragunan. Kemudian memang untuk acara perayaan ulang tahun ke-160 tahun Ragunan ini dirayakan langsung dengan gorila yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan yang bernama Kumbo. Ini merayakan langsung dengan para pengunjung dan memang para pengunjung ini bisa melihat secara langsung Kumbo beratraksi ataupun makan di kandangnya sendiri. Dan tadi dapat saya sampaikan juga pemirsa bahwa memang informasi yang kami dapatkan dari salah satu perawat gorila yang berada di Taman Marga Satwa Jakarta ini memang mengatakan bahwa Kumbo ataupun gorila yang berada di sini ini makan sebanyak 5 kali sehari. Makanan-makanan yang dimakan oleh para gorila ini memang terdiri dari buah-buahan yang tidak berbau dan juga sayur-sayuran. Kemudian tadi memang pihak dari Ragunan sendiri ini juga menghimbau kepada para pengunjung yang hadir ataupun melihat langsung di Taman Marga Satwa Ragunan ini untuk tidak memperbolehkan para pengunjung memberikan makanan selain buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang dianjurkan ataupun yang diperbolehkan dari pihak Marga Satwa sendiri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Momen libur panjang dalam rangka peringatan Hari Kelahiran Nabi menjadi kesempatan yang tepat bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan juga Taman Mini Indonesia Indah ini menjadi salah satu destinasi yang dipadati oleh masyarakat yang datang dari berbagai daerah, bahkan mengalami lonjakan hingga ribuan pengunjung. Dan ini keseruan reporter Norma Semesta dan juga juru kamera Mutia saat berkeliling di Taman Mini Indonesia Indah. Pemirsa, momen libur panjang dalam rangka memperingati Hari Kelahiran Nabi Muhammad dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menikmati waktu liburannya bersama dengan keluarga. Dan Taman Mini Indonesia Indah menjadi salah satu destinasi yang dipilih masyarakat dan ini sudah dipadati mulai dari kemarin dan per hari ini, mulai dari pagi sampai dengan siang ini sudah sebanyak 10.000 pengunjung memadati Taman Mini Indonesia Indah. Karena di Taman Mini ini pemirsa ada berbagai macam destinasi yang bisa dikunjungi, bukan hanya sebagai tempat bermain tapi juga tempat untuk belajar, untuk mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ada berbagai macam pemirsa, mulai dari museum, kemudian mulai dari taman, kemudian juga ada miniatur-miniatur Indonesia lengkap ada di Taman Mini Indonesia Indah ini. Adapun pemirsa juga ada pertunjukan khusus yang mulai digelar dari sore hingga malam nanti menuju tempat penutupan dari Taman Mini Indonesia Indah ini.
Dan ketika pemirsa ingin untuk mobilisasi di destinasi yang ada di Taman Mini Indonesia ini, pemirsa bisa menggunakan shuttle bus yang tersedia di Taman Mini ini sudah include dengan harga tiket masuk yang tertera pada saat pengunjung masuk. Dengan harga yang relatif terjangkau itu pemirsa sudah bisa menggunakan fasilitas yang ada di sini. Tetapi jika pemirsa ingin menggunakan opsi lainnya, juga ada kendaraan yang bisa disewakan dengan harga yang bervariatif. Dan pemirsa, di sebelah kanan saya saat ini sudah ada masyarakat yang berkunjung di Taman Mini Indonesia bersama dengan keluarganya. Ada ini. Selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa? Bu Ola, Oke, Ibu Ola. Ibu Ola berkunjung bersama siapa saja nih, Bu? keluarga besar, empok saya, adik saya, Asalnya dari mana Ibu datangnya? Jakarta. Oke, dari Jabodetabek ya, Bu. Oke, ini kira-kira di Taman Mini Indonesia ini sudah kemana saja sih, Bu? Oh tadi kita ke mana Wak? Ke Istana Boneka. Mana lagi Wak? Itu aja ke rumah-rumah Adat-adat. aja Kalimantan Selatan, Timur. Oke. Ini kira-kira kenapa sih memilih Taman Mini gitu, Taman Mini Indonesia untuk jadi tempat wisata di saat liburan? Tadinya kan maksudnya pengen pergi ke rumah saudara ke Bogor. Ya karena ada adik yang nggak enak badan, akhirnya nggak jadi kan. Udah janji sama anak-anak nggak enak, akhirnya mau nggak mau ya ke Taman Mini aja yang dekat gitu. Sekalian tempat pembelajaran juga anak-anak ya, Bu? Ya, anak-anak sekolah. Udah lama Mbak, udah lama. Ada 15 tahun. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Selamat menikmati kembali. Nah, itu pemirsa salah satu wawancara saya bersama dengan warga yang bersama dengan keluarga untuk menikmati liburan bersama di Taman Mini Indonesia Indah ini. Dan memang betul pemirsa, dengan fasilitas harga yang terjangkau, pemirsa sudah bisa mengunjungi berbagai macam destinasi, bukan hanya untuk sebagai tempat bermain, tapi juga untuk tempat belajar. Dari Jakarta, Norma Samasita Mutia, Sinfo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Untuk mengisi waktu di masa libur panjang, masyarakat tampak memadati wisata Taman Impian Ancol, Jakarta. Selain indah, pantai Ancol ini menjadi salah satu destinasi pilihan para pengunjung karena jarak yang tak jauh dari pusat kota Jakarta. Hingga hari ini Taman Impian Jaya Ancol dipadati oleh para pengunjung dengan data statistik sebanyak 143.000 orang. Untuk itu berikut laporan dari jurnalis Sinfo TV di Taman Impian Ancol pada hari ini. Liburan tidak berbicara mengenai hal-hal ataupun benda-benda yang mewah seperti kita berlibur ke mall ataupun ke tempat-tempat wisata yang sangat fancy ataupun mahal. Kita bisa mengunjungi salah satu wisata yang berada di pusat kota Jakarta, yaitu Taman Impian Ancol. Di mana hari ini, hari Senin yang merupakan hari libur nasional, saya sedang berada di Pantai Ancol yang dimana bisa dilihat di belakang saya terlihat ramai wisatawan yang hadir untuk menikmati hari libur nasionalnya dengan orang yang terkasih dan juga orang tercinta. Seperti teman, keluarga, maupun orang yang terkasih. Dan di samping saya juga sudah berada salah satu pengunjung yang berada di Pantai Ancol. Halo Mas. Halo. Boleh perkenalan namanya siapa Mas dan dari mana? Nama saya Dilar dari Jakarta. Mas Dilan. Iya. Mas Dilan. Dilar pakai Mas R. Dilan. Iya. Oke. Mas, hari ini hari libur nasional, bareng siapa Mas kesini Mas? Bareng keluarga sih. Jadi kebetulan saya ngajak anak saya, jadi baru pertama kali ke pantai kesini. Jadi ngenalin alam sedikit. Jadi bosen sama wilayah yang kota, playground kayak gitu ya. Kebetulan mau keluar kota juga lalu lintas macet banget, jadi lebih baik wilayah Jakarta aja sih, gitu aja sih. Hari ini ke Pantai Ancol dari jam berapa nih Mas kesini Mas? Tadi sekitar jam 11 kalau nggak salah sih, dari jam 11-an. Ya dari jam 11-an. Pertanyaan satu Mas, kenapa memilih Pantai Ancol sebagai tempat rekreasi pada hari ini Mas? Satu karena jarak sih, karena jarak lebih dekat dari rumah juga, dan memang ya anak kecil seneng main air sama pasir, jadi itu aja sih fokus utamanya sih. Kenapa Mas memilih Ancol selain mungkin dari jaraknya yang dekat? Apakah ini ramah nggak sih Mas untuk keluarga dan juga anak? Oh, kalau untuk dibilang ramah, ini cukup ramah. Jadi fasilitasnya baik. Jadi dari semua fasilitas di sini ada. Tempat istirahat juga enak, tempat bermain juga aman. Itu sih salah satunya sih. Dari sisi harga gimana Mas? Apakah ini relatif murah? Apa ini terlalu tinggi Mas untuk pada hari libur nasional? Oh, untuk itu sih relatif ya. Jadi bagi saya mahal murah ya relatif. Jadi kalau menurut saya pribadi cukup terjangkau lah untuk wilayah Ancol ini, Dufan ini, gitu aja sih. Mas, mungkin saya bisa tarik mundur sebentar. Selama libur nasional sejak Sabtu lalu hingga hari ini, Masnya udah kemana aja nih? Kebetulan jadi lagi banyak pekerjaan, banyak job di rumah. Jadi kemarin sih baru sempat ke Bogor aja sih. Terus itu kemarin hari Minggu, lalu hari Senin ya emang targetnya emang mau kesini aja yang deket-deket aja sih. Gitu aja sih.
untuk sisi arus lalu lintas dari rumah ke sini, macet nggak Mas pagi-pagi? Enggak, lancar sih. Tadi cukup lancar, jadi sekitar 40 menit dari Cijantung sih. Jam berapa Mas tadi Mas ke sini? Tadi jalan jam 11 lewat 10 sih kira-kira gitu. Jadi sampai sini jam 12-an sih kalau nggak salah. Rencananya nanti mau pulang jam berapa Mas dari sini Mas nanti? Wah, itu belum tahu, tergantung anak saya aja nanti gimana itunya. Mas terima kasih ya, silakan berlibur Mas, mari Mas. Ya. Dan sekian pemirsa untuk liputan hari ini di Taman Impian Ancol, tepatnya di Pantai Ancol. Saya Max dan juru kamera Ahmed, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Wah, kalau informasi yang berikut yang panjang sekali informasi yang kita berikan, apalagi itu memadati long weekend lebih tepatnya Tiara. Lagi-lagi Tiara, kalau misalnya untuk menikmati liburan ini Tiara akan mau kemana nih? Nah, kalau misalnya kita tetap bekerja, tapi kalau kita tadi sudah melihat keseruan masyarakat menikmati libur panjangnya di sejumlah destinasi yang masih menjadi primadona meskipun memang mengalami kemacetan saat di jalan. Nah, di antaranya tadi ada Taman Ragunan, terus juga selain itu juga ada Ancol dan juga kawasan Puncak Bogor nih Ragunan, iya benar sekali. Lagi-lagi kalau kita melihat memang untuk destinasi libur long weekend ini hati-hati lagi kami peringatkan untuk masyarakat untuk arus balik menuju rumah masing-masing lebih tepatnya. Dan tentunya juga untuk lebih memantau lagi informasi yang diberikan terkait dengan mungkin rekayasa lalu lintas sehingga diharapkan perjalanan hingga sampai ke rumah ini bisa berjalan dengan lancar. Dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan terkait Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa struktur tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono telah siap. Dasko juga menyebutkan rencananya ini tim pemenangan RK Suswono akan diumumkan lusa atau 18 September 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan struktur pengurus tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono Ridho akan diumumkan lusa mendatang. Hal itu dikatakan Dasko sebelum berlangsungnya acara silaturahmi paslon RK Suswono bersama partai koalisi di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Dia menjelaskan untuk struktur tim pemenangan paslon RK Suswono sebenarnya sudah lengkap. Nantinya dalam rapat hari ini akan didetailkan pembagian tugas untuk masing-masing divisi. Kami didampingi oleh Ketua Tim Pemenangan Saudara Aditya Patria di samping dengan bakal paslon yang hadir, dan tadi sudah didapat beberapa poin dan kesimpulan pembagian. Kesimpulannya nanti kita sampaikan di dalam, bukan di sini dong. Struktur dari kemarin sudah siap dan ini akan kemudian disampaikan kepada kawan-kawan di dalam, termasuk pembagian tugas dengan target kita menang di Pilkada DKI. Berdasarkan pantauan Sinpo TV di lapangan, agenda silaturahmi atau rapat tersebut digelar secara tertutup. Tampak serasi RK dan Suswono mengenakan pakaian berwarna putih menghadiri rapat tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil ini menyampaikan susunan tim pemenangan RK Suswono telah siap diumumkan. RK juga mengungkapkan bahwa Ketua Harian DPP Gerindra Dasko menjadi Ketua Dewan Pembina Tim Pemenangan RK Suswono dalam Pilgub Jakarta 2024. Saat ditemui oleh awak media, RK mengatakan silaturahmi bersama partai koalisi ialah membahas terkait susunan tim pemenangan RK Suswono. Ia mengatakan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pembina Tim Pemenangan Ridho Dasko. Lebih lanjut, dalam rapat tersebut RK mengungkapkan bahwa Dasko telah menyampaikan pesan Prabowo Subianto kepada pasangan Ridho. RK menyampaikan pesan itu terkait untuk memenangkan kontestasi Pilgub Jakarta dengan cara yang baik. Ya, tadi arahan dari Pak Dasko yang kebetulan di tim ses Ridho akan jadi Ketua Dewan Pembina ya, sehingga arahan-arahan taktisnya tadi sudah disampaikan, bagaimana pemenangan, target harus menang satu putaran, sedang dihitung wilayah-wilayahnya di mana yang akan lebih banyak aktivitas, kemudian intinya semua partai, anggota-anggota DPRD-nya harus bergerak ya. Jadi pasangan Ridho setengah dari kekuatannya ada dari anggota legislatif yang kemarin terpilih di Februari 2024 untuk turun kembali ke konstituennya untuk mengkampanyekan visi misi dan kekuatan dari pasangan Ridho, kira-kira begitu. Yang kedua, mendapat salam dari Pak Prabowo kepada pasangan Ridho melalui Pak Dasko untuk menunjukkan bahwa Bapak Presiden terpilih sangat berharap kita bisa memenangkan dengan cara-cara yang baik, dengan politik yang konstruktif, santun, riang gembira, sehingga kualitas dari pemilu di Jakarta bisa menjadi contoh, kira-kira begitu. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan struktur tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono telah siap. Dasko menyebut rencananya tim pemenangan RK Suswono akan diumumkan pada lusa. Di Jakarta, Dio Malau, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dari Republik Indonesia sebagai Special Envoy on Water atau utusan khusus PBB untuk air. Dan juga ini penunjukan yang bertujuan untuk memperkuat kemitraan global dan mendorong upaya bersama dalam meningkatkan agenda air dunia, termasuk menindaklanjuti hasil konferensi air PBB 2023. Dalam keterangan pers Jumat 13 September, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sampaikan penunjukan dirinya sebagai utusan PBB Special Envoy on Water atau utusan khusus PBB untuk air. PBB resmi menunjuk Retno Marsudi dengan penugasan Retno mulai efektif pada 1 November 2024 usai menyelesaikan masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia.
Penunjukan ini bertujuan untuk memperkuat kemitraan global dan mendorong upaya bersama dalam meningkatkan agenda air dunia termasuk menindaklanjuti hasil konferensi air PBB 2023. Retno Marsudi akan bekerja untuk memastikan tercapainya masa depan yang aman air bagi semua pihak serta memperkuat kerjasama politik, ekonomi, dan sosial budaya di berbagai tingkatan. Rencana penunjukan saya sebagai Utsus Sekjen PBB untuk isu air ini sudah saya konsultasikan dan mendapat persetujuan Presiden Jokowi. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memberikan dukungan penuh atas penunjukan ini. Penunjukan utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air dilakukan sebagai implementasi dari mandat yang diberikan UN Water Conference 2023. Beberapa mandat yang diberikan kepada saya antara lain, memperkuat kemitraan dan upaya bersama untuk memajukan agenda air atau Water Agenda, termasuk tindak lanjut hasil Water Conference PBB tahun 2023. Meningkatkan kerjasama internasional dan meningkatkan sinergi antara berbagai proses internasional dalam mendukung pencapaian semua tujuan dan target terkait air seperti SDG 6 dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Menjadikan masalah air menjadi agenda politik utama, baik di dalam maupun di luar PBB, memobilisasi aksi dan sumber pendanaan guna menangani krisis air dunia, dan mendorong agar pemenuhan target-target terkait air dapat dilakukan demi tercapainya perdamaian, pembangunan, dan hak asasi manusia. Retno akan bekerja sama dengan Unwater serta para anggotanya dalam implementasi strategi air dan sanitasi PBB di berbagai level. Selain itu, ia juga akan terlibat dalam persiapan konferensi air PBB 2026 serta memperkuat sinergi antara berbagai proses internasional yang terkait dengan masalah air. Dengan pengalaman dan dedikasinya, Retno Marsudi siap memimpin upaya global dalam mengatasi tantangan air di seluruh dunia, serta memastikan akses yang adil dan berkelanjutan terhadap air bersih dan sanitasi bagi semuanya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan kita lanjut informasi, atlet sepak bola asal Sumatera Utara Alif Eka dikeroyok oleh sekelompok orang yang diduga pemain atau ofisial Papua Barat. Insiden terjadi usai laga penyisihan akhir Grup B, ajang Pekan Olahraga Nasional mempertemukan Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah. Kapten tim sepak bola Sumut PON 21 Aceh Sumut, Alif Eka Rizky tampak dalam video dikeroyok beberapa pemain dari kontingen Papua Barat di lobi hotel di Banda Aceh Rabu malam. Dari rekaman kamera CCTV yang beredar terlihat Alif baru saja masuki pintu masuk hotel dengan sejumlah pengawalan polisi. Tak lama muncul sejumlah orang yang diduga tim dari Papua Barat berlari menuju Alif dan langsung melakukan penganiayaan. Tampak Alif dan juga sejumlah pengawalan kembali keluar hotel menuju mobil patroli dan kemudian diantar ke Kesdam Iskandar Muda untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat penganiayaan itu, Alif mendapatkan perawatan dan 2 jahitan di hidung. Diduga insiden terjadi saat Papua Barat diduga terpancing isu menuduh tim Sumut main mata setelah bermain imbang tanpa gol melawan Sulteng. Akibat hasil imbang Sumut versus Sulteng tersebut, tim Papua Barat gagal lolos karena hanya mengoleksi 5 poin. Adapun Papua Barat bisa lolos jika Sumut menang dengan keunggulan 3 gol lawan Sulteng. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memberi sinyal bahwa partainya memiliki peluang bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Said juga mengatakan PDI Perjuangan akan berpeluang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran jika memiliki kesamaan visi dan juga misi untuk 5 tahun ke depan. Said Abdullah menjelaskan meski PDIP nantinya berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran, PDIP bisa saja mendukung keberlanjutan jalannya pemerintahan. Namun jika terdapat kesamaan visi dan misi, Said pun mengungkapkan PDIP akan menentukan sikapnya pada waktu yang tepat. Sementara itu saat ditanya mengenai efektivitas rencana penambahan jumlah menteri di Kabinet Prabowo Gibran, Said menyampaikan hal itu tergantung pada penilaian Presiden selanjutnya. Namun demikian, Said mengatakan bahwa efektivitas tersebut juga dapat dilihat dari praktik keseharian DPR RI ketika melakukan rapat kerja dengan kementerian dan lembaga per 3 bulan. Kalau sikap PDI Perjuangan itu nggak usah terlalu PDI Perjuangan itu akan menentukan positioningnya kapan, di mana, dan sebagainya. Bukan itu soalnya.
Soalnya adalah bagaimana PDI Perjuangan melihat visi bangsa ke depan 5 tahun di bawah Bapak Presiden Prabowo. Jika visinya sama, maka PDI Perjuangan dengan sendirinya tidak harus masuk kabinet, bisa mendukung itu. Atau nggak masuk kabinet juga pasti dukung. Intinya pokoknya bagi kami keselamatan bangsa dan kemakmuran rakyat adalah harga mati. Kalau itu efektif atau tidaknya tentu user yang lebih tahu, presiden yang lebih tahu. Nah, kami nanti akan lihat juga di dalam praktek keseharian DPR ketika rapat kerja dengan mitra masing-masing. Kan akan kelihatan kinerjanya seperti apa. Kan tiap berkala selama per 3 bulanan kan para menteri rapat kerja dengan DPR. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dan informasi berikut ini, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan tak masalah jika terdapat penambahan jumlah menteri di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat merespon kabar Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan akan berjumlah 44 menteri. Bahlil menyebut tak masalah jika nantinya ada penambahan jumlah menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Lantaran menurutnya setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Terlebih, jika penambahan jumlah menteri itu dianggap sebagai kebutuhan untuk melakukan percepatan pembangunan dan program kerjasama yang telah dijanjikan pada saat kampanye Pilpres 2024. Menurut Bahlil, perihal penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden selanjutnya, sehingga ia meyakini Prabowo akan mempertimbangkan secara matang penyusunan kabinetnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau itu dianggap kebutuhan kan. Kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengomentari proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2024-2029 yang tengah berlangsung. Dan juga dalam kesempatan tersebut, Luhut ini menegaskan bahwa pemerintahan tidak ada niatan untuk memperlemah KPK dan juga melainkan pemerintahan justru akan memperkuat lembaga anti suap tersebut. Melalui video yang diunggah di akun media sosial Instagram pada Kamis 12 September 2024, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku bahwa dirinya memantau proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang baru. Menurutnya banyak calon pimpinan yang dikenal olehnya, meski tidak menjelaskan siapa saja capim KPK yang dimaksud. Namun Luhut menyatakan pernah bekerja sama beberapa capim tersebut, seperti dalam pembangunan ekosistem pencegahan korupsi. Menurutnya pemerintah sangat mendukung dan mendorong proses pemilihan pimpinan KPK agar dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan itu Luhut pun menegaskan bahwa pemerintah tidak ada kepentingan untuk melemahkan KPK. Menurutnya justru pemerintah akan memperkuat lembaga anti rasuah tersebut. Dan kita tidak perlu mengatakan diperlemah. Pemerintah tidak ada kepentingan untuk memperlemah itu semua. Justru pemerintah mau memperkuat, tetapi jangan mempermalukan bangsa kita sendiri dengan menepuk air di dulang yang membenci muka kita semua. Kita harus bersama-sama sepakat untuk membangun sesuatu yang baik buat negeri kita ini. Ayo kita dukung pikiran-pikiran untuk membuat Indonesia lebih bagus ke depannya. Lebih lanjut, Menko Marves menyampaikan harapannya agar KPK ke depan bisa mengawal dan mengawasi ekosistem anti korupsi yang telah dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi, lalu menjadi organisasi yang independen, serta menindak tegas berbagai praktek suap tanpa pandang bulu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita berlanjut dengan informasi berikut ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin ini memberikan kesan gembira dengan kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf selama 5 tahun ke belakang. Hal ini diungkapkan Ma'ruf usai sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara.
Ma'ruf juga sangat berbahagia dapat menyelesaikan kepemimpinannya dengan sangat baik. Usai hadiri sidang Kabinet Paripurna terakhir di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengungkapkan kesan dirinya bekerja sama dengan Presiden Joko Widodo selama 5 tahun terakhir. Menurutnya hasil kerja yang dilakukan Kabinet juga maksimal. Wah, saya kira sangat gembira lah, karena kerjasama kita bagus, hasil-hasil juga yang dicapai juga maksimal, dan kepercayaan masyarakat juga tetap tinggi, kepuasan masyarakat. Ya, semuanya bisa. Bahwa ada kekurangan-kekurangan, saya kira itu pasti ada. Tapi secara keseluruhan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Ada ngobrol-ngobrol sama Pak Prabowo mungkin di rapat? Ya, kita berkomunikasi dengan gembira, dan beliau juga menyatakan karena dia juga bagian dari pemerintahan yang sekarang, dan beliau juga akan melanjutkan. Jadi ini betul-betul akan terjadi proses keberlanjutan, hal-hal yang beliau mengikuti apa yang sekarang, apa yang belum tercapai, sehingga transisinya itu berjalan dengan baik. Setelah transisi, program urgent yang harus segera diselesaikan sebelum Nasr ini apa kira-kira? Ya, saya kira hal-hal yang memang sudah semua direncanakan, semua bidang, ada ekonomi, ada regulasi-regulasi yang masih perlu diselesaikan, dan semuanya sudah menjadi program yang berjalan. Dan ada hal-hal yang harus dialihkan ke pemerintahan yang baru. Tak hanya itu, Ma'ruf juga menjelaskan masih ada program-program yang harus diselesaikan pada masa pemerintahan Jokowi. Selain itu juga ada program yang berjalan untuk dialihkan ke pemerintahan yang baru oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Wakil Presiden berpesan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan mengakhiri masa tugas pada 20 Oktober 2024 mendatang agar membuat laporan capaian pemerintahan yang baik serta memberikan saran-saran untuk pemerintahan selanjutnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi dari PON ke-21 2024. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ini menyampaikan harapan Kemenparekraf dalam masa transisi ke pemerintahan baru. Sandiaga berharap program-program unggulan dari Kemenparekraf yang telah berjalan ini masih tetap bisa dilanjutkan. Pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo akan segera transisi ke pemerintahan baru. Pada sidang kabinet terakhir di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan harapan Kemenparekraf dalam masa transisi ke pemerintahan baru. Hal ini disampaikan Kemenparekraf melalui unggahan video di media sosial Instagram miliknya. Sandi berharap agar sejumlah program yang sudah dijalankan Kemenparekraf bisa tetap dilanjutkan, di antaranya program 5 destinasi super prioritas, program desa wisata, serta program di sisi ekonomi kreatif seperti peningkatan nilai tambahan, serta peningkatan ekspor. Lebih lanjut, Sandi menjelaskan Kemenparekraf juga berfokus pada kesejahteraan pelaku ekonomi kreatif. Ya, harapannya tidak ada jeda sama sekali dan proses ini akan berlangsung istilahnya seamless ya. Jadi ini menyatu gitu. Jadi tidak ada jeda sama sekali. 20 Oktober langsung bekerja di 5 minggu terakhir ini untuk menyerahkan nanti kepada pemerintahan yang baru. Kalau dari Parekraf, 5 destinasi super prioritas kami merekomendasi untuk dilanjutkan. Awal yang sangat menjanjikan di Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Dalam keterangannya melalui unggahannya, Sandi juga meyakini transisi ke pemerintahan baru nantinya akan dilakukan dengan baik, sehingga program unggulan Kemenparekraf bisa terus berjalan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membekali ratusan santri di Kabupaten Tangerang terkait kecakapan digital melalui program Santri Digitalpreneur. Dan juga melalui program ini, para santri diharapkan mampu untuk menciptakan konten di dakwah. Maksud kami konten dakwah yang menarik sehingga dapat menyebarkan nilai-nilai kehidupan yang baik secara luas dan juga efektif. Pemerintah dikatakan Sandiaga sudah memulai transformasi digital sehingga santri diharapkan dapat mengambil peran dan menjadi garda terdepan dalam mengisi ruang digital. Tentunya melalui konten terutama dakwah yang menarik, kreatif, dan inspiratif sehingga dapat menyebarkan nilai-nilai Islam secara luas dan efektif. Santri menjadi pionir dalam menyebarkan dakwah Islam dan membangun komunitas online yang positif dan memiliki pengaruh bagi perkembangan Islam di Indonesia. Konten-konten yang positif juga inspiratif tentunya akan memberikan dampak yang luas. Dalam produksinya tentu membutuhkan sentuhan-sentuhan inovasi, adaptasi, juga kolaborasi. Santri Digitalpreneur Indonesia di Pondok Pesantren Nur Antika berlangsung selama 4 hari pada 14 hingga 17 September 2024 dan diikuti santri dari 10 pondok pesantren. Melalui pelatihan ini, para santri diharapkan dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk berdakwah di era digital dengan penuh semangat dan dedikasi. Serta para santri juga mampu menciptakan konten dakwah yang menarik, kreatif, dan inspiratif sehingga dapat menyebarkan nilai Islam secara luas dan efektif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikut ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo ini memberikan pujian untuk venue voli indoor PON 21 Aceh Sumut 2024. Hal tersebut disampaikan Menpora saat meninjau langsung progres pembangunan Sport Center Sumut dan kondisi venue voli indoor. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyempatkan diri meninjau venue bola voli indoor PON di Aceh, Sumatera Utara 2024. Menpora menilai venue yang tadinya ramai dikeluhkan saat ini aksesnya telah membaik. Tak hanya itu, Dito juga mengatakan bahwa setelah dilakukan perbaikan, banyak penonton dan supporter bola voli yang berdatangan. Ia juga menyebut penonton terlihat nyaman menyaksikan pertandingan.
Menpora pun tak menampik jika memang masih ada beberapa titik dalam venue voli indoor yang masih belum selesai dan akan segera dilakukan finishing. Namun ia menilai venue bola voli ini menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Saya tadi dari stadion utama sekarang melihat yang kemarin dikeluhkan banyak atlet waktu kita delay sebelum 1 hari, tapi alhamdulillah jalannya sudah rata dan tadi saya sudah melihat langsung itu di dalam venue dari volley. Alhamdulillah penonton saya rasa nyaman. Jadi saya juga bertanya, karena mungkin ini satu-satunya atau salah satu venue volley yang dedicated indoor dan bisa dilihat di lapangannya ada AC khusus buat pemain dan di penontonnya juga ada AC khusus buat penonton. Dan bisa dilihat sistem AC-nya ini benar-benar sudah standar internasional. Jadi saya rasa ya memang harus kita akui ada beberapa finishing yang belum sempurna, tapi ini akan menjadi salah satu venue volley yang sangat baik di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Penutupan PON 21 Aceh Sumut 2024 yang akan berlangsung pada 20 September mendatang di Stadion Utama Sport Center Sumut dipastikan siap digunakan. Dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo ini menyampaikan bahwa progres persiapan yang tengah dilakukan hampir rampung 100%. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo ingin memastikan persiapan dan pelaksanaan closing seremoni Pekan Olahraga Nasional di Aceh, Sumatera Utara 2024 berjalan lancar. Penutupan PON 4 tahunan ini nantinya akan digelar di Stadion Utama Sumut yang berada di Kompleks Sport Center Sumatera Utara, Deli Serdang pada 20 September 2024 mendatang. Menpora Dito menilai proses persiapan di Stadion Utama sudah baik dan akan segera selesai 100%. Ia juga mengatakan bahwa semua pihak terkait baik dari Polda, Kodam, Kejaksaan, semuanya bahu-membahu memastikan kesuksesan PON ini. Menpora hadir bersama PJ Gubernur Sumut Agus Fatoni, Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Surono, Ketua PASI Sumut David, dan Ketua Harian PB PON Sumut Baharudin Siagian. Jadi ini saya memulai kunjungan untuk melihat penyelenggaraan PON khususnya di wilayah Sumut, ya, sudah dari Aceh. Dan ini kita melihat stadion utama yang ada di Sumut Sport Complex ya. Dan ini saya rasa memang dipersiapkan tujuan utamanya untuk closing ceremony. Dan ini sedang persiapan, sudah dibangun panggung, dan kita lihat bagaimana untuk fasilitas umumnya sudah hampir rapi, dan juga untuk Royal Box, untuk Bapak Presiden beserta para tamu VIP, dan nanti juga akan tanggal 16 akan ada uji coba untuk stadion. Jadi ini kapasitasnya 25.000 plus 1.000. Plus 1.000 itu di wilayah yang Royal Box. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan informasi berikut ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada kader Posyandu berprestasi dari seluruh Indonesia. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas jasa mereka dalam menjaga kesehatan masyarakat. Menteri Kesehatan Budi mengatakan seorang menteri dan kader Posyandu memiliki tugas yang sama, yakni memastikan masyarakat tetap sehat. Menurutnya ada 2 cara yang dapat dilakukan. Pertama, melalui edukasi tindakan promotif dan preventif dengan mengajarkan cara hidup sehat. Hal ini perlu dilakukan mengingat sebagian besar penyakit penyebab kematian seperti stroke, jantung, dan kanker dapat dicegah dengan deteksi dini. Cara kedua, memastikan masyarakat tetap sehat. Kader Posyandu harus rajin meminta izin orang tua anak-anak untuk melakukan imunisasi. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Dr. Maria Endang menjelaskan penghargaan dalam bentuk Jambore Kader tingkat nasional tahun 2024 untuk bidang kesehatan ini merupakan bentuk perhatian dan apresiasi dari Kementerian Kesehatan kepada para kader Posyandu. Mereka senantiasa berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini dimulai sejak April dengan proses pemilihan kader Posyandu berprestasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, hingga tingkat pusat atau nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kontingen Kalimantan Selatan tampil dominan dalam cabur berkuda pada hari pertama PON 21 Aceh Sumut 2024 yang digelar di lapangan Pacu Kuda H. Muhammad Hasan Gayo, Blang Bebangka, Kabupaten Aceh Tengah. Dan juga pada race hari pertama ini kontingen Kalimantan Selatan berhasil mengamankan sejumlah gelar juara dari berbagai kelas dan kategori. Dalam race one kelas F 1000 meter,
Rizky Rorim Pandey dari Kalimantan Selatan berhasil menyentuh finish di posisi pertama, mengalahkan kontingen DKI Jakarta yang menduduki posisi kedua dan ketiga. Keberhasilan Kalimantan Selatan berlanjut di race ketiga kelas C 1.100 meter dan race kelima kelas A 1.300 meter. Di mana kontingen Kalimantan Selatan juga meraih juara pertama, mengungguli lawan-lawannya dengan performa yang impresif. Kontingen DKI Jakarta turut menunjukkan performa yang kuat, meskipun tidak meraih posisi teratas di setiap race. DKI Jakarta berhasil menjadi juara pertama di race keempat kelas B 1.200 meter dan meraih beberapa posisi kedua dan ketiga di beberapa race lainnya. Sementara itu tuan rumah Aceh hanya meraih medali perunggu di race kedua kelas D 1.000 meter. Race ini dimenangkan oleh kontingen Jawa Timur yang juga menunjukkan kekuatan paripurna di arena pacu kuda dengan mengamankan posisi kedua di race ketiga. PON tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan dorongan besar bagi perkembangan olahraga berkuda di Indonesia, serta memperkenalkan lebih jauh potensi Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu tuan rumah yang berprestasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Bribda M. Dimas Pratama, salah satu personel Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Aceh, ini berhasil meraih prestasi gemilang PON 21 Aceh Sumut dengan memenangkan medali emas dalam cabang olahraga bela diri kurasi. Keberhasilan ini tidak hanya mengukir namanya dalam daftar atlet berprestasi, namun juga memberikan kebanggaan bagi Provinsi Aceh dan Polda Aceh secara keseluruhan. Kuras sebagai olahraga bela diri yang memadukan teknik membanting lawan dengan menggunakan kaos khusus merupakan salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di PON 21. Olahraga ini berasal dari Tatarstan di Asia Tengah yang saat ini dikenal sebagai Uzbekistan. Teknik dari strategi dalam kuras memerlukan keahlian serta ketangkasan yang tinggi dan Bribda M. Dimas Pratama berhasil menunjukkan kemampuannya dengan baik di ajang bergengsi ini. Saat ini, Bribda M. Dimas Pratama bertugas sebagai bintara unit untuk Banit Propos di SPN Polda Aceh, sebagai bagian dari kontingen Provinsi Aceh yang bertindak sebagai tuan rumah pada PON 21. Dimas Pratama tidak hanya mewakili institusi kepolisian, tetapi juga nama baik daerahnya. Prestasi ini menambah daftar keberhasilan atlet dari Polda Aceh yang telah mencatatkan pencapaian di berbagai cabang olahraga. Keberhasilan Bribda M. Dimas Pratama tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, personel Polda Aceh lainnya juga telah menunjukkan prestasi positif pada PON Aceh Sumut. Salah satunya adalah Bribtu Derli Amalia Putri yang berhasil menyumbangkan 2 medali sekaligus pada kabur penembak kelas mixed team dan air pistol women time, yakni 1 medali emas dan 1 perak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan sebenarnya untuk keterlibatan TNI dalam kompetisi ataupun ajang olahraga ini sudah berlangsung, bahkan kalau misalnya kita melihat di SEA Games 2023 lalu nih Dewi, terdapat 22 personil TNI AD yang ikut memperkuat kontingen Indonesia. Benar sekali, tak hanya dari pihak TNI, ini juga ada dari pihak Polri pada SEA Games 2021. Ini keterlibatan ada juga 15 anggota Polri yang juga ini berprestasi dan ikut mengharumkan nama bangsa khususnya dalam pelaksanaan SEA Games di Vietnam lebih tepatnya. Betul sekali, dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari.
itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam, informasi kami lanjutkan terkait dengan seorang bayi. Diperkirakan masih berusia 1 minggu ditemukan di pinggir kali Inspeksi Ancol, Jakarta. Dan juga hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Polisi masih mencari orang tua korban. Dalam video terlihat anggota kepolisian dari Ditlantas Polda Metro Jaya, Aibtu Hendri, dan masyarakat melakukan penyelamatan terhadap bayi yang ditemukan di pinggir kali Ancol pada 15 September Minggu sore. Berawal saat seorang pengendara yang melintas di lokasi kejadian menemukan bayi tersebut, pihak kepolisian yang mendapatkan laporan adanya bayi dibuang langsung menuju tempat kejadian perkara. Betapa terkejutnya melihat bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan dalam keadaan tali pusar masih menempel. Bayi yang diperkirakan masih berusia 1 minggu dibawa ke RSUD Pademangan untuk mendapatkan perawatan medis. Selain menemukan adanya bayi di sekitar TKP, polisi juga menemukan sebuah kantong berisi popok bayi, sehingga hal ini mengindikasi bahwa bayi tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya. Atas kejadian ini, polisi pun bergerak melakukan penyelidikan termasuk salah satunya mencari orang tua bayi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut peristiwa berikut ini. Warga Ciracas, Jakarta Timur digegerkan adanya insiden kebakaran yang juga melibatkan kabel udara milik PLN. Kobaran api yang mulai membakar dan membesar ke udara pun sempat menimbulkan kekhawatiran warga sekitar. Warga Ciracas, Jakarta Timur dikejutkan dengan adanya insiden kebakaran milik PLN yang terlihat dari akun milik @jktinfo. Petugas kebakaran bergegas memadamkan kobaran api yang terlihat sudah membesar. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masyarakat sekitar sempat merasa khawatir karena percikan api yang semakin membesar dan berpotensi menjangkau pada area perumahan sekitarnya. Upaya dari pemadam kebakaran dilakukan dengan sangat cepat dan efektif, dan petugas kebakaran kini tengah melakukan evaluasi untuk memastikan tidak adanya api yang tersisa. Hingga saat ini penyebab kebakaran tersebut belum diketahui dan masih ditangani oleh pihak terkait. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 2 orang pencuri melancarkan aksinya di tengah kerumunan massa acara Maulid Nabi di area Masjid At-Taqwa, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Dan juga namun aksinya ini dapat digagalkan oleh jamaah dan petugas keamanan yang menangkap kedua pelaku tersebut. 2 orang pencuri melancarkan aksinya di tengah kerumunan jamaah Maulid Nabi di pesantren At-Taqwa, Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku memanfaatkan kepadatan massa untuk melancarkan aksinya. Namun aksi mereka terungkap ketika salah satu korban menyadari barang berharganya hilang dan korban berteriak meminta tolong kepada jamaah sekitar. Jamaah sekitarnya pun langsung bertindak dengan cepat menangkap kedua pelaku tersebut dan menyerahkan kepada petugas keamanan. Dalam rekaman kamera, salah satu jamaah, pelaku mencuri beberapa barang berharga milik korbannya seperti handphone dan dompet. Pelaku kemudian diamankan oleh petugas keamanan yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian sektor Babelan.
Pelaku nampak ketakutan saat diamankan oleh petugas karena jamaah kesal terhadap pelaku. Kini pelaku sudah dibawa ke kantor polisi oleh pihak kepolisian setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jika kita melihat di tayangan sebelumnya tadi menjadi sebuah pembelajaran tentunya bagi masyarakat jika berada di tengah kerumunan untuk terus menjaga barang bawaannya sehingga meminimalisir terjadinya aksi pencurian seperti itu. Benar sekali, dan kita bersyukur dari informasi tadi bahwa kita melihat memang ini dipantau oleh masyarakat dan juga sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Made. Dan saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.